Selamat sore sahabat kebenaran yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam program kesayangan Anda, Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Spesial di episode kali ini kita sudah masuk ke episode 176. Dan kita masih dalam topik yang sama, yaitu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa selama 1 jam penuh. Di mana kami telah menghadirkan narasumber langsung di studio kita pada saat ini. Jadi, buat Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang ingin bertanya, silakan langsung saja ketik pertanyaan Anda dan kirim di kolom komentar live streaming kita yang sedang berlangsung sekarang. Bisa di Facebook maupun YouTube Gebiagrafe. Atau Anda juga bisa kirim ke nomor 08119222 313. Dan menemani kita pada sore hari ini telah hadir narasumber untuk menjawab berbagai pertanyaan yang siap dilontarkan. Saya sapa dulu, selamat sore Pak Steven. Ya, selamat sore kepada host kita yaitu Pak Tacil, dan juga saya mengucapkan selamat sore, salam ketemu kembali, salam Maranatha kepada semua peserta pemirsa, boleh dibilang ya, penonton Ya, yang hadir. baik saja Pak kabarnya. Puji Tuhan, Puji di Tuhan. hari Minggu kita barusan kebaktian, belum lama, ya puji Tuhan bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman dan bisa dalam acara ini. Oke, ini saya lihat Pak, kita baru saja tayang, sudah ada yang mengetik dan ada yang sudah mengirim pertanyaan ya. Jadi ini gimana, sudah siap ya pastinya ya untuk menjawab nih berbagai pertanyaan yang ada ya? Ya, puji Tuhan, kita tentu siap sedia untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang kita percaya ya. Baik, kalau gitu kita langsung saja kalau gitu ya. Ada banyak sekali pertanyaan yang sudah muncul di layar kita. Jadi jangan sampai Anda semua yang sedang menonton kita tidak terjawab pertanyaannya. Oleh sebab itu silakan tanya dari sekarang agar tidak berada di posisi terbawah pertanyaannya. Dan nanti takutnya sudah banyak nih ya, tertumpuk dan tidak terbaca. Oke, kita akan langsung mulai saja Pak. Boleh? Baik, ya. Oke, kita akan langsung lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di sosial media kita maupun yang sudah kirim di WhatsApp kita. Yang pertama ini kita lihat ada dari Beni Kusnadi ya. Mau tanya Pak, apakah orang yang sudah percaya Kristus masih perlu dilepaskan dari kutuk keturunan? Wow. Misal kakek Ya. atau nenek moyangnya pernah deal dengan kuasa gelap. Apakah cucu keturunan yang sudah percaya Kristus masih perlu dilepaskan dari kutuk tersebut? Bagaimana Pak? Oke. Ya, baik. Saya lihat di pertanyaannya ini dia ada mengacu kepada satu ayat ya, yaitu di Keluaran Keluaran 34. 34 ayat 7. Coba kita lihat dulu ayat ini. Keluaran 34 ayat yang ke-7 yang dia cantumkan Baik, ya. boleh dibacakan mungkin tolong. Oke, di ayat ke-7 berbunyi, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Baik. Oke, ya, ayat yang diacu di sini bahwa Tuhan tidak membebaskan, katanya, Orang yang orang yang bersalah. bersalah ya, membalaskan kepada anak cucunya, keturunan yang ketiga dan keempat. Dan kadang-kadang ada orang yang bertanya tentang ayat ini juga, karena ada ayat lain lagi di Alkitab, misalnya di Yehezkiel, di mana Tuhan berkata, siapa yang berdosa, dia harus tanggung. Itu ya, coba kita buka di sini, di dalam Yehezkiel, pasalnya yang ke kira-kira 18 misalnya, sini ya. Ya, Yehezkiel pasal yang ke-18. Sebenarnya seluruh pasal ini judulnya setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya, gitu ya. Dan intinya kalau misalnya di sini dinyatakan ya, kalau ada seorang yang benar terus anaknya jahat, ya Tuhan akan hukum anaknya, gitu. Dan kalau ada seorang yang jahat lalu anaknya benar, dia akan dibenarkan, begitu. Jadi dosa orang tuanya tidak kena kepada dia, begitu kan? Dan itu kita bisa baca terus ya, bisa baca. Mungkin ayat yang paling tegasnya di sini, misalnya ayat 19 deh, coba kita baca ayat 19 di sini ya.
dan 20. Ya. Yeskiel 18 ayat 19 sampai 20. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Oke, jadi sangat jelas sekali prinsip yang Tuhan berikan di sini adalah prinsip yang sangat adil, yang sangat masuk akal, karena tentu seorang anak tidak bertanggung jawab atas apa yang orang tuanya lakukan, gitu kan? Waktu orang tuanya melakukannya, belum tentu dia sudah lahir, atau kalaupun dia sudah lahir, ya dia nggak bisa mengontrol orang tuanya, gitu. Oleh karena itu, Tuhan punya prinsip bahwa tiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi seorang anak tidak akan kena kepada kesalahan orang tuanya. Dan sehingga ada yang bertanya, loh, tapi bagaimana dengan yang di Keluaran tadi, yang kita baca kan, Keluaran 3, 4 ayat 7, di mana dikatakan ya Tuhan tidak akan membebaskan orang bersalah dari hukuman, membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, kedua bagian ini harmonis. Harmonis dalam pengertian begini. Jadi, kalau ada seseorang itu jahat, biasanya anaknya akan jadi jahat juga, begitu. Nah, dengan cara seperti itulah Tuhan membalaskan kesalahan ayah kepada anak cucunya, itu ketika anak cucunya itu mewarisi juga kejahatan dari bapak-bapaknya, gitu. Karena memang apa yang dilakukan oleh seseorang akan sangat mempengaruhi anak-anaknya dalam pengertian mencondongkan mereka kepada kebenaran ataukah kepada kefasikan, gitu. Oleh karena itu, hai orang-orang tua, hati-hati apa yang Anda pilih hari ini, itu karena itu akan mencondongkan, itu akan mengajarkan, itu akan memberikan teladan kepada anak cucu kalian, bagaimana mereka harus mengambil arah dalam hidup ini. Dan kalau misalnya mereka mengambil arah yang buruk, yang menentang Tuhan, yang menjauh dari kebenaran, ya maka tergenapilah apa yang dikatakan di Keluaran 3, 4 ayat 7 misalnya, bahwa kesalahan kita berefek gitu kan kepada generasi selanjutnya, bahkan sampai generasi ketiga, keempat, yaitu karena mereka jadi ikut menentang Tuhan berserta dengan kita. Begitu. Tetapi apa yang dinyatakan di dalam Yeskiel itu kalau terjadi skenario sebaliknya, yaitu di mana seorang bapak jahat, tapi anaknya misalnya bertobat, anaknya kemudian menjadi orang yang mengenal Tuhan dan kemudian berbuat kebenaran, maka ya Tuhan akan memberkati dia, begitu. Jadi ini ya, dan kadang-kadang itu dua-duanya bisa berlaku juga. Artinya begini, orang yang benar kita bisa tetap mewarisi kesusahan yang dari orang tua kita, itu tidak masalah. Tapi Tuhan bisa memberkati kita lebih daripada itu lagi bahkan. Gitu. Jadi ya misalnya contoh kasus ya, misalnya ada seseorang dia tidak kenal Tuhan, kemudian dia ya katakanlah karena dia tidak kenal Tuhan, dia hidupnya kacau balau, dia mabuk-mabukan, tentu apa yang terjadi? Keluarga ekonomi mungkin, maksudnya ekonomi keluarganya mungkin kacau balau gitu kan. Ya, orang tidak kenal Tuhan, orang yang misalnya dia jadi pencuri atau jadi mabuk-mabukan dan sebagainya, mungkin dia miskin, gitu. Dia miskin. Nah, kalau dia miskin, lalu dia punya anak, anaknya ikut sengsara nggak? Ikut susah nggak di situ? Ya ikut gitu kan. Anaknya ikut susah gitu. Jadi kesalahan bapaknya sudah menimpa kepada anaknya. Tetapi pada saat yang sama benar juga kalau anak itu lalu kemudian dia bertobat kepada Tuhan, lalu kemudian dia menjadi orang yang benar dan lain sebagainya, maka walaupun anaknya ini terkena ya, efek dari ketidaksetiaan bapaknya, tapi karena dia orang benar, Tuhan bisa memberkati dia lebih dari itu lagi bahkan. Gitu. Jadi seringkali kita bahkan melihat dua-duanya jalan, artinya kita tetap ada juga merasakan efek dari ketidakbenaran bapak kita, tetapi kalau kita orang benar, jangan khawatir, ya karena berkat Tuhan atau penyertaan Tuhan akan lebih dari semua itu, begitu. Nah, khusus mengenai masalah kutuk ya, karena dikatakan pertanyaannya ini menjurus ke kuasa gelap, deal dengan kuasa gelap dan lain sebagainya. Coba kita buka di dalam Galatia di sini ya, Galatia pasalnya yang ketiga, dan berkaitan dengan kutuk di sini. Ayat 13. Ya, coba kita baca Galatia 3 ayat 13. Okay. Kristus telah menebus kita dari hukum
kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Baik, jadi kutuk yang paling berbahaya sebenarnya bukan kutuk roh jahat dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi karena kutuk roh jahat segala macam itu begini loh. Kuasa yang paling tinggi di dunia ini bukan kuasa roh jahat. Gitu ya. Kuasa yang paling tinggi di dunia ini kuasa apa? Ya kuasa Tuhan. Jadi banyak orang ditipu seolah-olah dia sangat takut sama iblis, tapi dia nggak takut Tuhan. Gitu. Padahal kuasa paling tinggi di atas alam semesta ini adalah kuasa Tuhan. Maka kita nggak perlu terlalu takut iblis sebenarnya kalau kita di pihak Tuhan. Tapi banyak orang terbalik, dia lebih takut iblis daripada takut Tuhan. Dia lebih takut hantu daripada takut Tuhan. Padahal Tuhan hantu kan tinggal di balik gitu ya. Dan itu sangat ironis sekali. Karena sebenarnya kutuk yang paling bahaya bukan kutuk dari roh-roh jahat, tapi kutuk dari Tuhan sendiri. Ya. Yaitu ketika Tuhan mengutuk orang yang berdosa. Ya, di dalam hukum Taurat. Kan? Dan Tuhan berkata, barang siapa yang berdosa sebenarnya terkutuk. Begitu. Barang siapa berdosa terkutuk, dan itu adalah kutuk yang paling berbahaya, kutuk yang dari Tuhan bahkan. Ya. Nah, Yesus Kristus sudah menyelesaikan kutuk yang dari Tuhan itu. Yang Tuhan mengutuk semua orang berdosa. Begitu. Nah, itu dia selesaikan dengan menanggung kutuk itu pada dirinya sendiri. Makanya dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi kutuknya Tuhan mau menghukum orang berdosa, mengutuk orang berdosa, itu sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Nah, ini adalah kutuk yang paling berbahaya. Dan ketika seseorang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia sudah dibebaskan dari kutuk yang paling berbahaya ini. Kenapa saya katakan di kutuk yang paling berbahaya? Karena tadi sekali lagi, diberikan oleh kuasa yang paling tinggi di alam semesta ini, yaitu kuasa Tuhan. Jadi, kalau itu saja sudah beres, kalau misalnya seseorang sudah beres dengan Yesus Kristus, dia sudah menerima Yesus, dia sudah dosanya sudah diselesaikan, dan Yesus sudah menanggung kutuk yang paling berbahaya untuk dirinya, Kristus sudah menanggung itu, maka sebenarnya dia tidak perlu takut lagi dengan kutuk-kutuk yang lain. Begitu. Apalagi masalah roh jahat dan sebagainya. Asal sekali lagi dia orang yang benar-benar sudah percaya. Karena sekali lagi kita buka satu ayat di dalam 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes pasal 4. Ayatnya yang keempat, ini ayat yang terkenal. Boleh dibacakan? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Baik. Dengan singkat, lugas, dan tegas, dikatakan bahwa roh yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oleh karena itu, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh sudah diselamatkan, sudah lahir baru, tidak perlu lagi takut, dan tidak perlu dilepaskan segala macam, begitu ya. Apalagi itu urusan nenek moyang, gitu. Nggak ada. Kalau memang orangnya sendiri yang pernah berurusan, ya mungkin dia perlu mengaku sama Tuhan, Tuhan, dulu waktu aku belum selamatkan, aku sudah pernah salah, aku pernah main-main dengan roh jahat dan sebagainya, ampuni aku dan sebagainya, itu sudah beres begitu ya. Tapi ini bahkan pertanyaannya kan bukan orang itu sendiri, bahkan ini nenek moyangnya yang ini ya, yang main-main dengan roh jahat, nggak ada hubungan dengan dia sama sekali gitu. Dan ketika dia sudah percaya kepada Yesus Kristus, ya itu sudah beres, dia sudah berada di dalam perlindungan Tuhan gitu. Yang perlu dia pikirkan justru adalah bersaksi kepada siapapun nenek moyangnya, entahkah bapaknya, kakeknya kalau masih hidup dan sebagainya, bersaksi kepada mereka tentang kebenaran. Itu yang perlu dipikirkan. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Baik Pak Benny Kusnadi, itulah jawaban dari kami. Dan kita akan lihat selanjutnya ada pertanyaan dari Yuliana Sulan. Dalam Roma pasal 7:26 berbunyi sebagai berikut. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Apakah yang dimaksud oleh ayat ini, Pak? Apakah berarti mengabdi kepada dua hukum? Terima kasih. Oke, baik. Coba kita buka Roma pasal 7. Dan Roma pasal 7 adalah pasal di Alkitab yang berbicara mengenai adanya suatu pergumulan internal di dalam manusia itu sendiri, di mana dinyatakan bahwa roh atau pikiran manusia tahu bahwa perintah Tuhan itu baik dan sebagainya, dan sebenarnya ingin melakukan hukum-hukum Tuhan, tapi tidak kuasa, ya, tidak mampu melakukannya karena tubuhnya, begitu. Ya, jadi di ayat yang ke-26 di situ ya. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa, gitu. Dan untuk bisa memahami ini kita harus lihat dari
dari ayat 13 sebenarnya, dan seterusnya, tapi kita tidak akan baca semuanya karena cukup panjang. Ya. Tapi perhatikan di ayat yang ke-14, misalnya situ kan, ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Nah, ada suatu perdebatan yang cukup sengit di dunia teologi mengenai apakah pasal ini, Roma pasal 7, berbicara mengenai orang yang sudah selamat atau orang yang belum selamat, begitu ya. Dan masing-masing ada perjuangannya. Artinya orang yang selamat maupun orang yang tidak selamat, yang belum selamat ya, orang yang belum selamat maupun orang yang selamat, masing-masing ada perjuangan melawan dosa, begitu. Nah, saya sendiri percaya bahwa walaupun ada banyak komentator dan komentari yang mengatakan ini berbicara mengenai orang yang sudah percaya, katanya, orang yang sudah percaya Yesus tapi masih berjuang melawan dosa. Saya tidak percaya demikian. Gitu ya. Saya tidak berkata bahwa orang yang sudah percaya tidak berjuang melawan dosa, ada, tapi perjuangannya berbeda dengan yang digambarkan di pasal ini. Saya melihat pasal ini berbicara mengenai orang yang belum diselamatkan. Gitu. Orang yang belum diselamatkan, karena dia belum diselamatkan, maka dia tidak bisa lepas dari dosa itu. Dan itu menjadi jelas di ayat-ayat seperti ini, misalnya di ayat 14. Ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah hukum dosa. Jadi, saya tidak melihat ini sulit untuk menggambarkan orang yang sudah selamat. Bagaimana orang yang sudah selamat dikatakan terjual di bawah kuasa daging, gitu kan? Terjual di bawah kuasa dosa dikatakan. Jadi ini tidak menggambarkan orang yang sudah diselamatkan, melainkan orang yang belum selamat. Ya, jadi Paulus ingin berkata bahwa sebelum kita diselamatkan, kita tidak punya kuasa untuk lepas dari dosa. Sekalipun mungkin secara akal budi kita bisa tahu bahwa hukum Tuhan itu sebenarnya baik, begitu. Dan banyak orang yang tidak diselamatkan pun bisa mengakui bahwa hukum Tuhan itu sebenarnya baik, gitu. Misalnya hukum Tuhan jangan berzina, jangan mencuri. Orang dunia pun tahu itu baik, gitu. Orang dunia pun tahu, misalnya jangan membunuh, ya jangan bersaksi dusta, ya jangan ini. Itu semua hal-hal yang baik. Orang dunia tahu itu. Nah, di Indonesia saja, siapa tidak tahu bahwa korupsi itu jahat? Ya, semua orang tahu. Ya, tapi akhirnya ketika timbul kesempatan, berapa banyak yang korupsi? Ya, banyak, gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin hampir semua, gitu kan. Walaupun tahu, korupsi itu tidak baik ya dari dulu. Ya, kadang-kadang ini kan kampanyekan segala macam. Tapi kenapa? Karena sudah dari kebiasaan dari saya lihat ya di Indonesia ini hal-hal kecil dianggap biasa gitu. Misalnya korupsi waktu. Nah, misalnya apa? Paling sering nih, saya paling gregetan kalau ngelihat misalnya saya naik mobil atau naik motor, saya melihat kalau misalnya ini ada selak sedikit biarpun masih merah, motor itu sering udah curi start gitu. Siung gitu kan. Oh, nggak apa-apa itu kan ini. Nah, ini kan korupsi juga sebenarnya. Sejenis korupsi gitu kan. Kita melanggar peraturan ya, demi kepentingan kita sendiri. Gitu. Kan saya ini nggak merugikan orang lain. Siapa bilang nggak merugikan orang lain? Ya kadang-kadang supaya bisa curi start begitu dia tidak ini kan di balik garis itu, tapi dia harus maju sampai ini. Itu kan menghalangi laju yang sebenarnya yang benernya gitu. Nah, dari korupsi-korupsi kecil seperti itu, ya dibiasakan, oke lah itu nggak masalah. Nah, ujung-ujungnya ketika timbul ada kesempatan untuk korupsi yang lebih besar akan diambil gitu. Jadi saya hanya ingin menggambarkan bahwa manusia duniawi yang belum kenal kebenaran itu seperti itu ya. Jadi secara akal budi, secara pikiran, oke, kita tahu itu aturan Tuhan itu baik dan sebagainya, tapi kedagingannya tidak ada kuasa. Dia menginginkan hal yang enak itu begitu. Dia tidak mampu untuk lepas dari dosa itu. Makanya di ayat 15 dan seterusnya, ya, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat, katanya di sini kan. Nah, sehingga ya sekali lagi kita tidak akan baca seluruh perikop ini, tapi disimpulkan sampai ayat 25 dan 26. Nah, ayat 25 itu atau ayat 24 sebenarnya dia berseru ya. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini, katanya di sini. Nah, ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini sekali lagi menegaskan bahwa yang tadi itu bicara mengenai orang yang belum diselamatkan gitu. Sehingga bagaimana cara bisa lepas dari ketidakberdayaan karena dosa itu yang kita tahu kita ini salah tapi kita tidak berdaya ya. Puji syukur oleh Yesus Kristus. Makanya kita percaya dia bicara mengenai orang yang belum diselamatkan. Nah, ayat 26 kilas balik lagi tentang pergumulan tadi itu ya, bahwa ya, orang yang demikian yang belum kenal Yesus itu dengan akal budinya
dia memahami bahwa hukum Allah itu baik, gitu. Tapi dengan tubuhnya dia tetap melakukan dosa, begitu. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Oke, terima kasih Pak. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat dulu, ada dari NN. Oke, Nonem. Dia bertanya, Pak, apa saja bahaya saksi Yehova? Ya, ini menarik sekali ya. Jadi apa saja bahaya saksi Yehova katanya di sini ya. Nah, saya berasumsi bahwa yang dia maksud dengan saksi Yehova di sini adalah kelompok yang saya sering sebut sebagai raselisme, ya, raselisme, atau kita sebut juga sebagai kelompok menara pengawal di sini. Nah, mereka memang sering memakai nama saksi Yehova begitu, tapi sebenarnya mereka bukan saksi Yehova yang sejati, ya, karena Yehova adalah nama Tuhan, gitu ya. Jadi saksi Yehova, ya, yang benar saksi Yehova adalah ya kita ini yang mengenal Tuhan dengan benar, gitu ya. Mereka mencatut nama saksi Yehova begitu. Ya, saya sering sebut mereka menara pengawal karena mereka suka punya publikasi yang dipublikasikan oleh penerbit mereka, namanya Watchtower Society. Kalau di bahasa Indonesia namanya menara pengawal di situ ya. Kemudian pemimpin mereka dulu sekali, gerakan ini didirikan oleh seorang namanya Charles Taze Russell. Nah, ini dari Amerika, Charles Taze Russell, dan ya tentu dia sudah meninggal saat ini. Jadi ya kita bisa sebut juga raselisme, gitu ya, raselisme. Nah, apa bahayanya mereka? Mereka banyak mengajarkan doktrin yang menyimpang jauh dari Alkitab, gitu ya, menyimpang jauh dari Alkitab. Yang paling istilahnya mencolok adalah mereka menyangkal keilahian Yesus Kristus. Ya, jadi mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, begitu ya. Dan dengan demikian mereka menyangkal doktrin Tritunggal sebenarnya, gitu ya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, dan mereka akan menggunakan berbagai poin ya, atau berbagai argumen untuk mengatakan itu. Yang mereka percaya sebenarnya adalah bahwa Yesus Kristus itu adalah malaikat yang diciptakan pertama. Ya, bahkan mereka beranggapan bahwa Yesus Kristus itu sama dengan Mikael. Ya, Yesus Kristus sama dengan Mikael, dan saudaranya adalah Lucifer, gitu. Ya, jadi saksi Yehova percaya Yesus Kristus itu saudaranya Lucifer, ya, nama lainnya Mikael, dan adalah malaikat yang pertama diciptakan, gitu. Dan kita bilang bahwa ya itu salah, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, gitu. Jadi itu bahaya yang sangat besar sekali. Dan lebih berbahayanya adalah mereka sangat pintar untuk menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menjebak orang yang tidak siap untuk menghadapi mereka, atau orang Kristen yang tidak awas, tidak berhati-hati, ya, tidak mendalami Alkitab dan sebagainya. Dan terus terang banyak orang Kristen yang seperti itu. Ya, banyak orang Kristen yang belum sungguh-sungguh lahir baru, yang mudah sekali terjerat oleh mereka, gitu kan. Dan mereka kan, kalau kita tunjukkan ayat-ayat lain sebagainya, kalau kita sangat menguasai firman Tuhan, tentu mereka tidak punya banyak jawaban ya, tapi mereka sudah banyak di coaching ya untuk cara menjawab ayat-ayat tertentu ya, sehingga misalnya kita buka ayat mengatakan Yesus itu Tuhan, dan banyak sekali Yesus disebut Tuhan di dalam Alkitab kan. Mereka akan bilang, oh itu Tuhan maksudnya Tuan katanya. Karena mereka bilang bahwa kurios dalam bahasa aslinya itu bisa berarti Tuan, bisa juga berarti Tuhan, karena dan memang benar bahwa kata kurios, Lord ya, Lord itu dalam Yunani itu bisa mengacu ke manusia, bisa juga mengacu kepada Tuhan. Itu sama seperti dalam bahasa Inggris, Lord itu artinya tuan sebenarnya, kayak yang empunya gitu ya. Kemudian ada landlord, itu adalah tuan tanah, gitu kan. Dan kalau di bangsawan-bangsawan zaman feodal dulu, baik di Inggris, di Eropa dan sebagainya, seorang lord itu adalah seorang yang punya tanah, begitu ya. Jadi Lord memang bisa mengacu ke tuan manusia, begitu. Nah, tetapi mereka akan pakai itu, mereka akan berkelip di situ. Mereka bilang bahwa oh Yesus Kristus disebut kurios, disebut Lord bukan dalam pengertian Tuhan katanya, tapi dalam pengertian Tuan katanya, begitu. Tapi kita bilang sebenarnya tidak bisa segampang itu mereka melepaskan diri dari itu, karena kurios dipakai di dalam Perjanjian Baru itu sangat spesifik sekali, karena memang kadang-kadang kurios dipakai mengacu kepada manusia. Ada beberapa ayat lah, sampai sedikit ya, minoritas. Tapi jauh lebih banyak di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru, kurios dipakai
untuk mengacu kepada Tuhan Yesus, dan juga kurios dipakai untuk mengacu kepada Jehovah di Perjanjian Lama. Jadi semua kutipan-kutipan dari PL di mana ada Jehovah di situ, dia pakai kurios, diterjemahkannya kurios itu di dalam Perjanjian Baru. Gitu. Dan itu memberitahu kita bahwa di dalam Perjanjian Baru istilah kurios ya sangat spesifik, sangat ilahi, sangat divine. Dan oleh karena itu Yesus Kristus disebut kurios itu sangat signifikan sekali. Ya. Dan bukan hanya itu saja, Yesus Kristus juga disebut sebagai Allah berkali-kali dalam Alkitab. Ya. Dan ini satu hal yang sulit mereka lari, sehingga kadang-kadang ya saya cukup banyak kali juga ketemu dengan kelompok ini, mereka akan bilang bahwa oh, Yesus itu Allah kecil jadinya. Mereka bilang, oh ya oke lah, Yesus sebut Allah, nggak apa-apa, itu Allah kecil katanya. Allah kecil, sedangkan Bapa adalah Allah yang sejati. Loh, kita bilang, repot sekali kalau begitu dalam sistem kalian Allah lebih dari satu gitu. Ada Allah besar, Allah tinggi, Allah rendah. Ya, jadi politeisme kalau begitu. Nah, jadi itu beberapa hal, ya. Jadi mereka menolak keilahian Yesus, mereka menolak kepribadian Roh Kudus. Jadi mereka mengatakan Roh Kudus itu bukan pribadi, melainkan adalah tenaga aktif Allah. Gitu. Dan mereka punya terjemahan Alkitab mereka sendiri. Ini salah satu bahaya mereka lagi yang lain. Mereka punya Alkitab terjemahan mereka sendiri, namanya New World Translation atau terjemahan dunia baru. Gitu ya. Dan kalau Anda baca, terjemahan mereka sangat-sangat tidak akademis, ya, tetapi hanya dibuat untuk mengedepankan doktrin mereka sendiri. Ya, misalnya mereka bukan bilang roh Allah melayang-layang, tapi tenaga aktif Allah melayang-layang begitu di atas permukaan air dan sebagainya. Jadi itu adalah bahaya yang luar biasa. Jadi mereka menolak doktrin Tritunggal, ya, mereka melemahkan keilahian Yesus, mereka menolak kepribadian Roh Kudus. Ada banyak lagi hal lain mereka salah. Doktrin keselamatan mereka tentu kacau balau ya, karena itu ada perbuatan dan sebagainya ditambahkan di situ. Mereka tidak percaya ada neraka yang kekal, jadi mereka percaya annihilation. Jadi kalau orang yang tidak percaya, menurut mereka akan binasa dalam pengertian hilang, gitu ya. Jadi tidak ada neraka di mana ada api yang kekal dan lain sebagainya. Mereka tidak percaya itu. Ya. Kemudian ya mereka ada banyak hal lain lagi ya yang tentu berbahaya. Ya. Mereka tidak mau hormat bendera dulu ya. Nah, sekarang mungkin udah nggak tahu ada diubah atau enggak. Mereka tidak mau transfusi darah. Jadi itu beberapa hal mengenai mereka. Sebenarnya kita ada bahas ini di toko buku Grafe. Kita ada buku ya, judulnya apa ya, warna orange saya ingat itu. Pokoknya membahas tentang ini. Kemudian di Pedang Roh kita yang bisa didapatkan gratis di website kita, ada tinggal meramban ke grafestripministry.org. Anda lihat di situ ada bagian download, ada bagian Pedang Roh, dan di situ ada artikel yang berhubungan dengan rasialisme atau kelompok menara pengawal ini. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Steven jawabannya. Kita lanjut lagi. Ini ada dari Pak Beni Kusnadi. Dia kembali bertanya, apakah maksudnya terpisah total dari pemerintahan sipil? Apakah anggota GBIA nggak boleh jadi RT atau RW? Wah, ini sepertinya berkaitan dengan agama dan negara ya. Ya, baik. Maksudnya terpisah total dari pemerintahan itu adalah berkaitan dengan gerejanya, begitu ya, bukan berkaitan dengan anggotanya sebenarnya, begitu. Jadi maksud kita adalah bahwa gereja yang Alkitabiah tidak menjadi bersatu dengan negara, begitu. Sehingga akhirnya diangkat misalnya menjadi gereja negara, begitu ya, gereja negara. Jadi misalnya negara Indonesia atau negara Amerika atau negara yang mana itu punya gereja resmi gitu. Nah, gereja resminya gereja Grafe misalnya, itu kita tidak setuju, begitu ya. Karena kalau misalnya gereja resmi negara, suatu gereja diangkat menjadi gereja resmi negara, berarti kan begini, berarti orang-orang warga negara di situ kayak dipaksa masuk ke dalam gereja itu. Gitu. Dan cakupan dari gereja itu menjadi satu negara sekarang. Gitu. Nah, ini yang terjadi ketika Konstantin, Kaisar Konstantin ya di abad keempat dia menjadi Kristen. Gitu. Dia menjadi Kristen dan yang terjadi adalah akhirnya orang Romawi banyak yang jadi Kristen tapi tidak jelas lahir baru atau tidak lahir baru. Gitu. Karena ya dijadikan Kristen ya. Dan kemudian ini terjadi lagi di masa reformasi ya, di
abad ke-16 ketika reformasi muncul. Tokoh-tokoh reformator ini sebenarnya orang-orang yang sebenarnya dari sisi tertentu mereka sangat hebat ya, seperti Martin Luther, ya John Calvin, Zwingli, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang yang cukup berani pada masa itu, begitu cukup berani, dan mereka punya peran yang penting juga di dalam sejarah gereja. Namun demikian, kesalahan yang mereka buat adalah mereka kembali menggabungkan gereja dengan negara mereka. Contohnya, Martin Luther menggabungkan gereja Lutheran dengan negara Jerman pada waktu itu. Dan akhirnya Lutheran menjadi semacam gereja resmi di Jerman, gitu ya. Dan kemudian ditambah akhirnya dia didesak oleh pangeran-pangeran Jerman, oleh kekuasaan pemerintah waktu itu untuk memberikan atau melakukan baptisan bayi. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya gereja ini gereja negara, kapan seseorang menjadi warga negara? Gitu kan? Kapan Anda menjadi warga negara Indonesia? Saya menjadi warga negara Indonesia ketika saya lahir dari orang tua Indonesia. Gitu kan? Orang tua saya dua-duanya WNI, ya, maka saya menjadi WNI ya pada saat saya lahir. Begitu. Nah, waktu saya lahir saya jadi warga negara Indonesia, jadi WNI misalnya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalnya suatu gereja itu adalah gereja resmi negara, sedangkan dia sudah jadi warga negara, maka dia harus jadi warga gereja juga. Ini kan namanya gereja negara, gitu kan. Nah, akhirnya Martin Luther didorong pada waktu itu, dipush untuk menerapkan baptisan bayi. Padahal saya pernah baca ya, bahwa Martin Luther awalnya sebenarnya dia tidak begitu setuju dengan baptisan bayi awalnya, gitu ya. Karena ya memang dalam Alkitab tidak ada baptisan bayi, adalah baptisan orang percaya. Tapi karena ada desakan politik seperti itu, akhirnya baptisan bayi diokekan untuk gereja Lutheran sampai hari ini. Ya, dan ketika Anda lahir, ya Anda langsung dimasukkan sebagai anggota gereja juga melalui baptisan bayi tersebut, gitu ya. Nah, itu yang kita sangat tidak setujui begitu. Nah, tetapi gereja itu lepas dari pemerintah, tapi masing-masing pribadi orang yang tergabung dalam suatu gereja, mereka juga adalah warga negara, gitu kan? Dan mereka boleh memainkan perannya di dalam negara. Ya, misalnya, ya sesuai dengan pertanyaan, menjadi ketua RT, ketua RW, silakan, nggak ada masalah di situ, ya. Dan orang-orang GBI ya ada yang jadi ketua RT, ya. Ada yang sekarang jadi kayak perangkat desa, begitu. Ada yang jadi sekretaris desa. Ada yang sempat anggota GBA jadi wali kota, begitu kan. Ya kita nggak tahu ke depannya, bisa jadi ada anggota GBA yang misalnya jadi macam-macam ya, jadi aparatur negara. Kalau jadi ASN sih sudah ada ya, sudah banyak. Ya mungkin nanti ada yang jadi legislatif misalnya, gitu kan, siapa tahu ke depannya, gitu kan. Atau siapa tahu suatu hari ada yang jadi menteri gitu, atau atau bahkan jadi presiden, ya kita nggak tahu ya, bisa-bisa saja. Artinya dia memainkan peran sebagai warga negara di situ, tapi dia tidak, artinya misalnya orang GBA katakanlah suatu ketika jadi presiden, kita nggak tahu ya, dia tidak bisa berkata oke, kalau gitu GBA kita jadikan gereja resmi di seluruh Indonesia gitu, atau gerejanya Indonesia gitu ya. Dia nggak bisa, tidak boleh berbuat seperti itu ya. Jadi harap bisa dipahami perbedaannya di situ ya. Oke. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau ditanya boleh tidaknya jadi ketua RT atau RW sebagai anggota jemaat, Boleh, ya. boleh. Tapi Ya, Pak, ya. kalau ada pertanyaan lanjutan, kalau pemimpin gerejanya sendiri ikut berorganisasi dalam pemerintahan itu bagaimana Pak? Ya, sebenarnya sih boleh-boleh saja, cuman begini ya, cuman kan ini kan permasalahannya adalah masalah waktu gitu. Artinya bisa nggak dia memainkan dua fungsi seperti itu, begitu ya. Kalau misalnya seorang gembala sidang, begitu kan, boleh nggak seorang gembala sidang itu sekaligus seorang PNS misalnya, gitu. Sebenarnya sih boleh-boleh saja, begitu. Cuman ya kita bilang bahwa nomor satu, ada nggak yang dia lakukan itu yang akan bertentangan dengan iman dia, gitu kan? Kalau misalnya tidak ada, oke, nggak masalah. Kemudian bisa nggak dia membagi waktu, gitu kan? Bisa nggak dia membagi waktu? Ya, jadi ya biasanya hamba-hamba Tuhan trennya zaman sekarang adalah memerlukan waktu yang full, gitu kan, untuk mengurus jemaat, begitu. Untuk ya tergantung sih jumlah jemaatnya berapa orang, gitu ya. Ya mungkin bisa-bisa saja ada
jemaat yang masih kecil di daerah yang masih agak di pelosok misalnya, ya di mana dia memainkan jabatan-jabatan yang lain begitu. Seperti yang saya katakan, ada pemimpin jemaat yang mungkin jadi misalnya jadi kayak perangkat desa dan lain sebagainya. Selama itu tidak mengganggu aktivitas dia, penginjilan dia, ya menggembalakan jemaat dia, itu sih tidak terlalu masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa membagi waktu itu, ya lebih baik dia memilih begitu. Lebih baik dia memilih, gitu kan. Dia mau jadi yang mana begitu. Dan ya kalau saya sih beranggapan bahwa melayani Tuhan itu sudah posisi yang sangat tinggi sekali. Jadi kalau dia mau melepas itu untuk yang satu lagi, ya itu pilihan yang sebenarnya turun sebenarnya. Tapi itu suatu pilihan yang harus dia buat begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ada banyak sekali masih pertanyaan yang ada di sosial media kita ataupun yang kirim ke WhatsApp kita. Namun kita akan break sejenak. Nanti setelah iklan berikut ini kami akan kembali lagi. Tetap di Belilah Kebenaran dan jangan menjualnya. Grafe International Theological Seminary kembali mengadakan seminar gratis dengan tema Nama Sang Pencipta, dimulai pada tanggal 1 Juni 2023 dari jam 9 pagi sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Auditorium Gits di Jalan Danau Agung 2, nomor 5-7, Suntar Podomoro, Jakarta Utara. Tahukah Anda, banyak sekali penyebutan nama untuk Sang Pencipta. Tuhan, Allah, Bapa, Theos, Elohim, Adonai, Yahweh atau Jehovah. Manakah yang benar? Untuk mendapatkan jawabannya, silakan ikuti seminar ini dengan pembicara Dr. Suhento Liau. Beliau adalah rektor dari Grafe International Theological Seminary dan Remnon International Theological Seminary. Siapkan pertanyaan Anda dan akan dijawab langsung oleh pembicara. Pendaftarannya terbatas loh, hanya 100 orang tercepat. Silakan hubungi di 0897 972 8557 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan daftarkan diri Anda. Kembali lagi bersama kami dalam program kesayangan Anda, Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya langsung ya Pak. Oke. Baik, selanjutnya ada Anderson. Baik. Dia bertanya, dalam Yosua pasal 2 ayat 4-5, apakah Allah merestui kebohongan Rahab? Padahal Allah mencela dusta itu sebagai dosa. Bagaimana Pak? Iya, baik sekali. Ini memang salah satu masalah etika yang sering dibahas atau salah satu problema etika di dalam pembahasan-pembahasan etika ya. Dan variasi dari pertanyaan ini ada cukup banyak ya. Kalau kita masih ingat, kita ambil deh ini contoh yang ditanyakan langsung ini, yaitu mengenai Rahab yang berbohong mengenai dua orang pengintai, begitu kan? Jadi ada dua orang pengintai dikirim oleh Yosua masuk ke kota Yeriko, mereka sampai ke Rahab. Rahab sembunyikan mereka, lalu waktu orang-orang Yeriko di situ, utusan-utusan Raja Yeriko mencari orang-orang ini, lalu mereka tanya ke Rahab, di mana mereka gitu. Dan dia berbohong gitu ya. Kalau kita baca di Yosua 2 di sini. Iya. Ayat berapa? 4-5 ya. Dia bohong, dia bilang mereka oke, mereka memang ada datang. Saya tidak tahu dari mana mereka, yang adalah kebohongan. Karena mereka sudah kasih tahu mereka orang Israel. Dan ketika pintu gerbang hendak itu menjelang malam, keluarlah orang-orang itu yang adalah kebohongan juga, gitu. Karena orang-orang itu belum keluar dari pintu, jelas, ya. Mereka sedang sembunyi di rumah dia bahkan, ya. Dan ini adalah kebohongan. Dan pertanyaannya adalah, ini benar atau tidak yang dilakukan oleh Rahab, begitu ya. Dan pertanyaan ini tidak mudah dijawab begitu. Maksudnya bukan, sebenarnya sih jawabnya mudah gitu ya. Tetapi dalam pengertian kalau kita mau menerapkan etika yang benar di situasi-situasi yang sulit, itu tidak mudah istilahnya gitu. Yang salah satu yang
misalnya sering saya kalau gini, kalau kamu sedang melindungi seseorang dari penjahat, lalu penjahat itu tanya kamu sesuatu, kamu boleh nggak berbohong di situ? Gitu ya. Dan ini muncul ya misalnya nih di Perang Dunia Kedua, waktu itu tentara Nazi mencari-cari orang Yahudi, gitu, mencari-cari orang Yahudi. Dan bagaimana kalau Anda menyembunyikan orang Yahudi, tapi kemudian ada tentara Nazi tanya, kamu di rumah kamu ada orang Yahudi tidak? Begitu. Nah, kamu harus menjawab apa gitu? Apakah kamu berbohong di situ? Ya karena memang kamu sembunyikan gitu kan? Atau kamu jujur? Kalau jujur ya ketangkep orang Yahudi itu dan mereka akan dibunuh. Gitu. Nah, ini sering dikatakan sebagai suatu dilema begitu ya. Nah, saya jawab dari simpelnya dulu gitu ya. Simpelnya adalah berbohong itu memang kita percaya adalah dosa gitu. Ya. Berbohong adalah dosa, dan kita berkata bahwa jadi berbohong dalam situasi apapun adalah kesalahan. Jadi kalau pertanyaannya apakah Allah merestui kebohongan Rahab, jawabannya adalah Tuhan tidak senang dengan kebohongan Rahab. Gitu. Tapi Tuhan senang dengan keinginan Rahab untuk melindungi kedua orang ini. Walaupun Rahab menggunakan cara yang salah. Begitu. Jadi kita harus membedakan antara Tuhan senang dengan iman Rahab yang mau melindungi dua orang ini karena dia terpukau dan mau percaya kepada Allahnya Israel, dengan cara yang salah yang dipakai oleh Rahab, yaitu dengan cara berbohong. Begitu ya. Dan mungkin Anda bertanya, kalau nggak bohong harus gimana lagi? Nah, memang ini sulit dijawab. Sulit dijawab. Tapi intinya begini, kita bisa membayangkan kalau Yesus Kristus ada di situ waktu itu, akankah dia berbohong? Standar kita Yesus Kristus lah, gitu kan? Saya tidak bisa membayangkan bahwa Yesus Kristus akan berbohong, begitu. Kalau Yesus Kristus ada di sana, gitu. Nah, jadi kalau saya mau menjawab pertanyaan ini secara sederhana, saya bisa berkata bahwa Tuhan tidak suka dengan kebohongan Rahab, tapi Tuhan memakai atau Tuhan senang dengan imannya Rahab. Jadi Tuhan bisa memakai kesalahan manusia walaupun dengan cara yang tidak sempurna. Jadi usaha Rahab untuk menolong dua orang ini dengan cara yang salah pun Tuhan masih bisa hargai dan Tuhan masih bisa pakai itu untuk menolong kedua orang ini. Karena Tuhan bisa memakai kesalahan manusia untuk kemuliaan Dia. Ini sudah jelas berkali-kali dalam Alkitab. Ya, contohnya saja di kitab Kejadian, Tuhan memakai kebencian 10 saudara Yusuf yang menjual dia ke Mesir untuk akhirnya itu menjadi alat penyelamatan keluarga Yakub sendiri. Sehingga di Kejadian 50-20, Yusuf akhirnya showdown ya dengan saudara-saudaranya untuk mengungkit apa yang terjadi. Dan Yusuf berkata, kamu mereka-rekakannya untuk kejahatan, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Gitu. Jadi Tuhan bisa memakai kesalahan manusia untuk mendatangkan kebaikan. Apalagi Tuhan bisa nggak memakai kesalahan Rahab di sini untuk keuntungan? Bisa, begitu. Tuhan bisa. Jadi tidak membenarkan kebohongan Rahab, tapi Tuhan memakai kesalahan Rahab ini toh untuk meloloskan kedua orang tersebut, gitu ya. Nah, pertanyaan yang lebih sulit sebenarnya adalah bagaimana kalau itu terjadi kepada kita hari ini? Gitu. Bagaimana kalau itu terjadi kepada kita hari ini? Kita harus berbuat apa gitu? Kalau kita dihadapkan pada suatu dilema, misalnya apakah saya berbohong untuk melindungi seseorang gitu, atau untuk yang menurut kita kebaikan yang lebih besar lagi, atau saya tidak berbohong, tapi apa yang akan terjadi kalau saya tidak berbohong? Mungkin ada orang yang bisa mati karena saya dan lain sebagainya. Nah, ini memang suatu dilema yang tidak mudah gitu. Tidak mudah, tapi saya pernah membaca satu cerita yang luar biasa gitu ya. Ini kisah nyata gitu. Mungkin sebagian pendengar ada yang pernah tahu kisah tentang Corrie ten Boom. Ya, Corrie ten Boom adalah seorang perempuan Belanda, gitu ya, yang cerita dia adalah latar belakang Perang Dunia Kedua. Gitu. Jadi Corrie ten Boom ini perempuan Belanda yang menyembunyikan orang-orang Yahudi, gitu ya. Jadi persis seperti itu, menyembunyikan orang-orang Yahudi, dan pada waktu itu Jerman sudah menguasai Belanda, dan kalau orang Yahudi ketahuan, mereka akan ditahan di suatu tempat sebelum nanti akan diekspor atau dipindahkan ke
camp-camp konsentrasi tempat orang-orang Yahudi ini akan dibunuh sebenarnya, begitu. Dan jadi Corrie ten Boom adalah bagian dari resistansi pada waktu itu. Jadi semacam jaringan bawah tanah yang mencoba melindungi orang Yahudi ini, begitu. Nah, Corrie ten Boom dia punya seorang saudari, begitu, seorang saudari yang juga bagian dari jaringan bawah tanah ini. Tapi saudarinya ini punya hati nurani yang sangat-sangat peka, begitu istilahnya, sehingga dia tidak mau berbohong sama sekali. Nah, Corrie ten Boom sudah berkali-kali kayak dicurigai waktu diinterogasi, ya dia bohong. Dia bilang, oh enggak ada. Ya. Dan dia membenarkan itu dengan berkata, saya berbohong demi menyelamatkan nyawa. Gitu. Oke, sebagian orang mengambil jalan itu. Ya, kalau kita teliti, kita bilang ya sebenarnya itu kebohongannya salah. Tapi sama seperti Rahab, Tuhan menghargai iman atau usaha dia untuk menolong orang itulah, begitu ya. Nah, tetapi saudarinya si Corrie ten Boom ini rupanya dia jauh lebih ini ya, sehingga ketika dia ditanya, saudarinya pernah ditanya, diinterogasi oleh polisi Jerman, polisi Nazi waktu itu, kamu ada nggak orang Yahudi semacam? Dia dengan polos dan terus terang berkata ada, gitu. Sampai semua yang lain itu agak gimana, kaget gitu, maksudnya, oh kok kamu jujur banget gitu, ya. Dia bilang ada gitu. Terus polisinya, oh ada gitu. Jadi akhirnya tempatnya saudari, karena mereka ada banyak tempat gitu ya, dan saudarinya ini dia udah menikah, udah tinggal tempat lain. Jadi rumahnya itu digeledah dan ketemu orang Yahudi yang ditangkap, yang disembunyikan itu ditangkap, diambil begitu. Dan orang Yahudinya itu menyalahkan si saudarinya Corrie ten Boom ini, wah saya nggak bisa, wah gimana, saya salah nih percaya sama kamu, saya sembunyi sama kamu, ternyata kamu mengkhianati saya dan lain sebagainya. Tapi saudarinya ini bilang, loh, saya hanya pokoknya mau menjalankan firman Tuhan, saya nggak mau berbohong. Gitu. Nah, tentu jaringan-jaringan yang lain juga semua agak menyalahkan dia juga. Ya kenapa kamu ini jujur begitu? Maksudnya kamu bohong lah atau apa dan sebagainya. Tapi dia nangis, dia juga sangat sedih orang Yahudi ini ditangkap itu, karena dia nggak mau orang Yahudi ditangkap. Tapi dia bilang dia harus ini. Jadi mereka berdoa di situ. Ini orang-orang Kristen semua ya. Mereka berdoa. Dan yang menjadi beban si saudarinya Corrie ten Boom ini, yang jujur ini, dia sangat terbeban bahwa gara-gara saya jujur, ada orang bisa mati gitu. Ya. Jadi dia mulai bergumul sama Tuhan, gitu kan? Tuhan, apakah benar tadi saya jujur, apa saya mesti bohong? Tapi ternyata melalui perkembangan, rupanya waktu mereka polisi-polisi Jerman itu mau memindahkan orang-orang yang mereka tangkap itu dari satu tempat ke tempat lain, terjadi suatu semacam gebrekan inilah ya, kaum pemberontak di situ, yang akhirnya melepaskan orang Yahudi yang sudah ketangkep itu, yang belum sempat dipindahkan, dan termasuk orang yang tadinya ditangkap di rumahnya itu, yang yang jujur itu lolos ya. Jadi mereka kasih tahu dia, oh ternyata orang itu tidak jadi ditangkap. Artinya begini, saya rasa adalah iman perempuan tersebut yang jujur tersebut, bahwa Tuhan pasti ada cara untuk intervensi gitu. Ya, dan saya percaya begitu juga, bahwa walaupun sulit sepertinya, tapi kita selalu bisa memilih untuk tidak berbohong sebenarnya. Nah, kadang-kadang tidak berbohong tidak berarti kita harus polos-polos juga begitu ya. Kita bisa menyatakan ya hal-hal yang netral saja begitu ya, walaupun tidak selalu berhasil juga sih. Kadang-kadang ya mau nggak mau kita harus ditodong juga, maksudnya ya atau tidak begitu. Tapi selama itu kita masih bisa istilahnya kayak kasih jawaban yang ngambang gitu, atau yang nggak harus bohong tapi nggak harus kasih tahu juga sih gitu ya. Ya kita bisa coba taktik seperti itu terlebih dahulu gitu. Dan sampai akhirnya dipaksa untuk ya atau tidak sih sebenarnya gitu. Nah itu ya mungkin kalau kita pilih, kita minta hikmat sama Tuhan, kita minta intervensi Tuhan ya. Dan saya yakin Tuhan bisa intervensi di situ. Oke, baik ya. Oke, baik Pak. Kita masih ke pertanyaan berikutnya. Semoga masih sempat ya. Oke, ini ada dari Arya Rosen. Di Kisah Para Rasul, Rasul membaptis dalam nama Yesus. Bandingkan Matius 28-19-20. Mohon penjelasannya. Ya, jadi Matius 28 ayat 19-20, jadikanlah, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Oke, di bahasa Indonesia pakai anak ya. Saya lebih suka pakai putra karena memang dalam bahasa aslinya maskulin. Ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus di situ. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul memang banyak sekali dikatakan membaptis dalam nama Yesus, ya, membaptis dalam nama Yesus dan sebagainya. Dan penjelasannya adalah bahwa nama Yesus di sini sudah mewakili begitu. Ya, mewakili maksudnya begini loh. Arti membaptis itu kan sebenarnya secara literal adalah memasukkan ke dalam air. Gitu, masukkan ke dalam air atau menyelamkan. Gitu ya, menyelamkan. Dan ketika seseorang menyelamkan ini kan bisa macam-macam, kayak membenamkan gitu. Ya. Anak-anak juga sering tuh saling membenamkan ketika mereka main-main di kolam renang gitu. Kalau Anda pernah jadi anak-anak atau Anda pernah lihat anak-anak main ya berenang-berenang sama temen, pernah nggak misalnya kayak dimasukin ke air, dijorokin ke air, atau di dalam air main-main, terus kayak dilelup-lelupin, kan pernah gitu kan? Lalu apa itu baptisan? Ya secara literal, iya juga gitu. Baptisan dalam pengertian itu membenamkan orang gitu. Tapi itu jelas bukan baptisan Kristen. Gitu. Karena baptisan Kristen ini kan ada maknanya dan atas nama apa begitu. Artinya, inilah yang membedakan baptisan Kristen dengan baptisan lain. Dan Kristen itu apa sih? Kristen itu kan pengikut Yesus. Gitu. Jadi ketika orang membaptis dalam nama Yesus, maksudnya adalah membaptis secara Kristen. Gitu. Jadi tidak bertentangan dengan, misalnya kalau saya membaptis orang, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu di warta, misalnya atau di berita dikatakan, oh dia membaptis secara Kristen gitu. Bisa kan? Gitu. Nah secara Kristen itu, waktu zaman itu ya pendeknya adalah dalam nama Yesus. Gitu. Jadi dalam nama Yesus itu adalah suatu semacam cara singkat untuk mengatakan itu adalah baptisan Kristen. Gitu. Baptisan Kristen, ya jadi tidak ada pertentangan bahwa dia dibaptis dalam nama Yesus maksudnya dengan bahwa dia dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Begitu. Oke ya. Oke, baik. Wah, ini sebentar lagi tidak terasa mulai jam 4 ya. Sepertinya kita masih punya satu pertanyaan lagi, masih bisa kira Pak? Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya. Oke, ini dari Delmanto. Kita lihat dulu ya pertanyaannya. Kenapa Daud tidak dihukum mati waktu dia berzina? Oke, ini mungkin mengingat peraturan pada saat itu ya. Iya. Bagaimana Pak? Iya, benar. Jadi di dalam hukum Taurat sebenarnya ada peraturan, ada berbagai dosa yang dihukum mati, gitu ya. Dan salah satu dosa yang harus dihukum mati adalah dosa apa? Berzina. Dosa perzinahan, begitu ya. Jadi kalau seseorang berzina dengan sesamanya, dia harus dihukum mati, begitu ya. Tetapi, nah saya ada bahas ini sedikit juga di kelas-kelas teologi, begitu. Tapi begini, sebenarnya kita harus jawab ini dari beberapa segi ya. Kalau ditanya kenapa Daud tidak dihukum mati waktu dia berzina, pertanyaannya adalah oleh siapa maksudnya? Ya, apakah kenapa Daud tidak dihukum mati oleh masyarakat waktu itu? Atau pertanyaannya kenapa Daud tidak dihukum mati oleh Tuhan? Gitu. Karena ini arah jawabannya sedikit berbeda, begitu kan? Kalau ditanya kenapa Daud tidak dihukum mati oleh masyarakat pada waktu itu, ya setelah dia berzina, maka jawabannya adalah nomor satu karena posisi Daud sangat spesial, gitu ya. Posisi Daud sangat spesial, dia sebagai raja. Ya, raja itu mestinya adalah penegak keadilan tertinggi pada zaman itu. Gitu ya. Raja itu hakim tertinggi lah, begitu. Jadi dia bisa hukum semua orang, lalu siapa yang hukum dia? Gitu kan. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya kenapa masyarakat waktu itu tidak menghukum mati Daud, ya dia rajanya gitu. Siapa yang mau menghakimi Daud pada waktu itu? Begitu kan. Dan selain itu, kita juga bisa jawab bahwa begini, aturan hukuman mati di dalam Perjanjian Lama itu berbicara mengenai hukuman maksimum sebenarnya. Gitu. Kalau kita ingat KUHP kita, ya KUHP kita itu kan pasti ada misalnya membunuh atau ngapain gitu, pasti ada ancaman hukuman minimal sekian dan maksimum sekian. Gitu, ya. Misalnya curi apa ya minimum sekian bulan misalnya ya dengan hukuman maksimum sekian plus denda berapa. Jadi biasa ada rentang kan hukuman minimum, hukuman maksimum. Nah, ketika Tuhan menyatakan banyak hukuman di dalam hukum Taurat itu berbicara mengenai hukuman maksimum sebenarnya.
ya, hukuman maksimum ya. Dan siapa yang menentukan itu? Siapa yang menentukan hukuman maksimum ini atau tidak? Ya ini tergantung kepada jaksa penuntut sebenarnya. Ya. Nah, di zaman itu kan belum ada jaksa penuntut. Tapi yang ada adalah penuntut darah. Gitu. Penuntut darah jadi sering disebut sebagai goel ya kalau dalam kasus pembunuhan. Ya. Misalnya kalau ada seseorang dibunuh, gitu, maka ada penuntut darahnya. Penuntut darahnya ya mungkin saudaranya, gitu, yang akan kejar orang ini dan berkata, kamu sudah bunuh saudara saya, atau kamu bunuh anak saya, atau bunuh siapanya saya, gitu. Saya adalah goelnya. Goel, penuntut darah. Goel itu bisa juga penebus, gitu sebenarnya. Jadi menarik ya, penebus itu sekaligus penuntut darah juga, gitu. Jadi dia akan tuntut darah itu. Nah, kalau misalnya kejadiannya tidak sengaja, ini yang diatur dalam hukum Taurat, maka orang ini bisa lari ke kota perlindungan. Ya, kalau dia bunuhnya nggak sengaja. Gitu. Dia bisa lari ke kota perlindungan. Kalau penuntut darah nyampe ke sana, maka dia harus dilindungi oleh tua-tua di kota itu. Dia harus diselidiki. Bener nggak sih nggak sengaja dan lain sebagainya. Intinya ada ini. Kalau memang bener nggak sengaja, ya udah. Dia dibebaskan, tapi dia harus tinggal di kota itu. Gitu. Tapi harus ada penuntutnya. Gitu. Nah, jadi itu bicara mengenai maksimum. Gitu. Kalau penuntut darah tidak mau menuntut maksimum, maka tidak perlu. Nah, ini kasus ini muncul di dalam pernah suatu ketika waktu Absalom membunuh Amnon, masih ingat dalam kisah ini ya, Absalom membunuh Amnon, lalu Absalom kan kabur. Gitu. Nah ini kan anak saudara saling bunuh-bunuhan nih, begitu. Siapa yang terluka di situ? Kan Daud yang terluka, kan Daud bapak dari dua-duanya, begitu. Nah jadi Daud sudah kehilangan satu anak Amnon, kalau Absalom dibunuh lagi berarti dia kehilangan dua anak dong, begitu. Nah, sehingga Daud juga enggan melakukannya, walaupun mungkin ada banyak orang bilang, wah itu Absalom harus dihukum mati dan sebagainya ya. Dan sehingga waktu Yoab mau bawa balik Absalom, Anda boleh baca lagi kisahnya ya. Waktu Yoab mau bawa balik Absalom, dia sengaja bayar satu orang perempuan untuk bikin sandiwara di depan Daud ya. Dia bikin sandiwara, perempuan ini pura-pura begini. Dia bilang, Tuanku Raja tolong aku, tolong kasus aku. Nah, Daud bilang, kenapa sih kamu ya? Terus perempuan ini bilang begini, saya punya dua orang anak, mereka kelahi. Lalu nggak sengaja, pokoknya yang satu bunuh yang satu lah begitu. Jadi saya dua orang anak ya, saya sudah jadi janda, dua orang anak saya satu sudah mati, dibunuh saudaranya. Dan sekarang katanya, yang lain penuntut darah mau membunuh dia juga. Masa saya udah hilang satu anak yang satu lagi mau dibunuh juga. Nah, raja bilang, oke, kalau gitu ini. Karena begini, yang paling sebenarnya dalam kasus seperti itu, yang paling berhak menuntut itu kan ibunya sebenarnya. Gitu. Jadi kalau ibunya tidak mau menuntut maksimum di situ, ya maksimum kan, jadi harus dihukum mati juga gitu kan. Dan ibunya merasa bahwa saya yang sudah paling dirugikan karena anak saya satu mati, tapi saya nggak mau anak saya yang satu ini juga dihukum mati juga gitu. Ya. Ngerti nggak? Jadi penuntut darah ini, jadi kayak dia bertindak sebagai jaksa penuntut, dia bisa menuntut kurang dari maksimumnya. Itu. Nah, demikian juga dalam kasus perzinahan sebenarnya. Dalam kasus perzinahan, penuntut darah atau jaksa penuntutnya itu adalah suaminya sebenarnya. Misalnya seorang perempuan berzina, yang paling bisa menuntut, yang paling berhak menuntut, dia mau tuntut sampai seperti apa, itu adalah suaminya. Atau dalam kasus misalnya seorang suami yang berzina, maka yang menuntut adalah istrinya sebenarnya. Gitu. Oke. Dan kita lihat ini dalam kasus dalam Alkitab, misalnya kasus Hosea. Hosea kan menikah dengan Gomer. Lalu Gomer tidak setia. Tapi Hosea tidak tuntut mati. Melainkan Tuhan bilang apa? Ambil kembali. Jadi dia tidak tuntut mati. Gitu istilahnya. Nah, jadi dalam kasus ini, kalau balik ke masalah Daud, sekarang penuntut darahnya siapa? Begitu. Suaminya sendiri sudah mati. Gitu. Ya, si Urianya. Ya, dan memang seharusnya Daud bukan hanya diadili masalah perzinahan, tapi lebih parah lagi masalah pembunuhan terhadap Uria sebenarnya. Gitu ya. Oke, tapi secara manusia dia tidak bisa dipegang karena dia adalah raja. Gitu. Pertanyaan yang kedua adalah kenapa Tuhan tidak hukum mati dia? Gitu kan? Kalau kalau dia raja, maka manusia tidak bisa hukum dia. Kenapa Tuhan tidak hukum mati dia? Ya Tuhan punya prerogatif dia sendiri dan Tuhan melihat pertobatan Daud. Bahkan kita bisa baca ayatnya. Karena pertobatan Daud itulah Tuhan hindarkan hukuman mati dari Daud. Ya, yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang
Bukan 2 raja-raja ya, 1 raja-raja pasti. Bukan raja-raja bahkan. 2 Samuel maksud saya. Dan di situ 2 Samuel pasal 12 gitu ya. Ayat yang ke-13. Oke, boleh tolong dibaca? 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Iya, jadi di sini kita melihat sangat jelas sekali bahwa sebenarnya memang kalau Daud tidak bertobat, Tuhan akan bunuh dia. Gitu. Tapi karena Daud bertobat, ya Tuhan punya prerogatif tentunya di situ dia istilahnya memberikan amnesti kepada Daud, walaupun tentu tetap ada konsekuensi, ya, tetap ada konsekuensi lain. Dan kalau kita baca seterusnya, anak dia dengan Batsheba mati pada saat itu, anak pertama dia dengan Batsheba, ya. Dan ada konsekuensi lainnya, tapi Tuhan punya prerogatif, Tuhan ampuni Daud pada waktu itu. Oke ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Tidak terasa selama 1 jam sudah kita menjawab berbagai pertanyaan. Nah, buat para pemirsa yang mungkin pertanyaan belum sempat terjawab, jangan khawatir, kita akan juga kembali tayang minggu depan secara langsung untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dan jangan lupa juga kita punya acara dekat ini, seminar, yaitu seminar Nama-Nama Sang Pencipta, tanggal 1 Juni ya. Jadi silakan hubungi nomor yang tertera, mungkin nanti ada iklannya, silakan dilihat. Dan juga jangan lupa untuk terus pantengin media sosial Gebiagrafe agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang berguna tentang rohani maupun kegiatan-kegiatan gerejawi. Danlah kami pada akhir ini mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya Fantaccio mewakili semua kru yang bertugas, juga Dr. Stephen, terima kasih Pak sudah jadi narasumber pada sore hari ini. Sangat luar biasa sekali, pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Salam dari kami, salam Maranatha. Seminari kembali mengadakan seminar gratis dengan tema Nama Sang Pencipta, dimulai pada tanggal 1 Juni 2023 dari jam 9 pagi sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Auditorium Gids, Jalan Danau Agung 2, nomor 5-7, Suntar Podomoro, Jakarta Utara. Tahukah Anda, banyak sekali penyebutan nama untuk Sang Pencipta. Tuhan, Allah, Bapa, Theos, Elohim, Adonai, Yahweh atau Jehovah. Manakah yang benar? Untuk mendapatkan jawabannya, silakan ikuti seminar ini dengan pembicara Dr. Suhento Liau. Beliau adalah rektor dari Grafe International Theological Seminary dan Remnon International Theological Seminary. Siapkan pertanyaan Anda dan akan dijawab langsung oleh pembicara. Pendaftarannya terbatas loh, hanya 100 orang tercepat. Silakan hubungi di 0897 972 8557 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan daftarkan diri Anda.